Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di masjid kita ini untuk laksanakan kewajiban yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW senantiasa kita curahkan. Pada pertemuan hari ini kita lanjutkan dengan jual beli kredit, ya, jual beli cicilan dan hukum jual beli cicilan. Jual beli kredit atau biasa kita dimaksud jual beli dengan cicilan, di mana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai, serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara mengangsur atau menyicil dalam jangka waktu tertentu dan harga tertentu. Jadi iryasange kredit, ya, transaksi jual beli yang dilakukan dengan akad barang diterima, harga dicicil, ya, harga dicicil atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Jadi barang dibeli tapi cara membelinya dengan utang, indra. Jadi harganya yang dipinjam. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya. Banyak ayat, ada nas-nas yang menunjukkan kepada kita rimakadana hindari yang namanya utang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kisahkan ina cerita ro Anas bin Malik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan dari lilitan utang dengan ucapan, Pak doang saya kira ada yang menghafal ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal juban wad dalli wad dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan utang dan laki-laki yang menindas. Ya rupa doangan napa guruan Nabi ta yang selalu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masyarakat muslimin, di antara doa-doa sesudah tahiyat, ya, doa sesudah tahiyat, sebelum salam ada doa, dianjurkan kita berdoa sebelum salam. Kalau ada biasa doa perlindungan kepada lima kada innaka Hamidum Majid, biasa Allahumma inni, ya Allah, saya berlindung kepada 4 perkara, ya Allah. Di antara doa-doa itu ada nangkana Pak Guru Nabi ta, maka Allahumma inni a'udzubika minal maghram wal ma'zam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari lilitan utang. Ya, doa itu
selain doa biasa kita berlindung dari fitnah Masih Dajjal, ada doa lain, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasibni hisaban yasira. Tapi di antara doa-doa itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum beres leki ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal maghram wal ma'zam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada lilitan utang. Begitu tidak dianjurkannya di dalam Islam untuk berutang. Ketika ditanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari lilitan utang, ya mari itanai Nabi ta begitu kerasnya doa Rasulullah untuk berlindung dari lilitan utang. Maka Nabi ta, innar rajula idza gharima haddatha fakadzdzaba wa wa'ada fa akhlafa. Maka dia Nabi tamagin na Nabi ta senantiasa berlindung daripada perbuatan utang. Maka dia Nabi ta si tongan na si dia tahu narekomin rengi baja sangadi nareko mak bicara itu mak beli nareko mak janciwi maka naingkari jancinna. Ya roh, kadang-kadang memang kita melihat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kongkana indra mendesak ni melalui wajah nadapi ni jatuh tempo na tu lima beli man itu baja pi sangadi pi dega gadui padahal lang kadui atau baja pi mak beles itu makoro maksudnya Nabi ta, inna rajula, sungguhnya laki-laki itu apabila dia sudah ada utangnya, kemungkinan besar setiap dia bicara kepada orang yang ditempati berutang, dia akan berdusta. Kalau dia berjanji, dia akan ingkari janjinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian ajak mupak bitaui alemu setelah amannya. Jangan menakut-nakuti dirimu setelah datang yang namanya sudah kamu rasakan rasa aman. Qalu wa ma dzaka, makutane sahabat Nabi ta agar maksudnya apa yang dimaksud ya Rasulullah, menakut-nakuti diri setelah ada perasaan aman. Nah maka Nabi ta ad-dain, mupak bitau ya menakut-nakuti dirimu sendiri dengan utang. Nah, jadi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan yang namanya larangan berutang. Umar bin Khattab pernah berkata, hindarilah berhutang karena orang yang berutang mengawali hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhiri hidupnya dengan kebinasaan. Di antara yang lain, dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa berutang tidak dianjurkan di dalam Islam kecuali seseorang dalam keadaan sangat membutuhkan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritai Aisyah buramotoi minreng berdasarkan hadisnya Aisyah, maka dari Aisyah, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyan ta'aman binasiyatin warahnahu dir'atun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara tidak tunai, dengan cara utang. Tapi Rasulullah memberikan baju besinya sebagai jaminan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Rasulullah berutang. Dalam hadis di atas digambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berutang untuk menutupi maka kebutuhan pokoknya, yaitu mendapatkan bahan makanan untuk diri dan keluarganya, bukan untuk barang mewah. Yang bertolak belakang sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sikap sebagian orang muslim yang terlalu mudah membeli barang secara kredit walaupun itu bukan kebutuhan yang sangat mendesak. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jual beli kredit hukumnya boleh dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad.
Sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai. Hal ini dibolehkan karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari jual beli kredit. Penjual mendapat keuntungan karena harga barangnya lebih mahal, dan pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan pembayaran. Berdasarkan dalil-dalilnya, ya dalil-dalil yang membolehkan utang secara akad bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak dengan tunai, dengan waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ayat di atas mencakup seluruh akad muamalah, ya, akad yang tidak tunai termasuk jual beli secara kredit. Diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, Nabi menyiapkan unta-unta zakat untuk tunggangan pasukan berjihad. Ternyata jumlah unta yang ada tidak, ya Nabi ta meloi lawan musuh mau pergi berperang, ternyata pasukan kendaraan untuk pergi berperang itu tidak cukup. Dena gena masih banyak, masih dibutuhkan unta-unta tambahan. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan Nasuroi Amr bin As untuk membeli unta secara utang. Nasuroi kata, "Lo kau beli unta tapi pinjam karena kita tidak punya uang, dan dibayar nanti bila datang unta, sudah ada unta-unta zakat." Maka Amr bin As membeli seekor unta dengan 2 atau 3 ekor unta yang lebih mudah. Dari perjanjiannya, ya Amr bin As lalu membeli unta, setiap unta yang besar dibeli dengan unta yang kecil, tapi 2 sampai 3. Nah, itu perjanjiannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hadis sahih oleh Al-Arnaud. Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa Nabi SAW membenarkan menukar seekor unta yang diterima tunai dengan 2-3 ekor unta yang dibayarkan nanti. Jadi tatambai untai. Apakah itu tidak riba? Ya, tidak riba. Nasabah jual beli bukan utang piutang dengan uang, tapi jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi orang-orang jahiliyah itu mengatakan bahwa membaca nangnya maka innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu padamu riba. Nah, beda masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa dalil tentang jual beli, dasar dibolehkannya jual beli dengan kredit. Ya, jual beli dengan kredit. Sehingga memang kadang muncul pertanyaan, yang ini juga yang menjadi dasarnya orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah zaman Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, qalu innamal bai'u mithlur riba. Contohnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mungkin ada ilustrasi. Engkau tahu meliwi motor baru pasti runtui sahabatna, ya sahabatna orang berduit engkau duitna. Nah, pudan ni maka dama motor baru ka, tapi cicil. Bagaimana cicilannya? Bilang harga cashnya ini 23 juta. Ya, atau kita anggap 25 juta. Harga cash 25 juta. Tapi karena saya kecicil dengan lama jangka waktu 2 tahun, ya saya cicil dengan nilai 30 juta. Jadi maka ni bila bersudah berapa hari, bilang 1 minggu atau mungkin 5 hari. Maka dari magi ko mulunasi, ia pinrangi ko duit. Saya pinjamkan uang
oleh kodui 25 juta lokol lunasi romotorom ya mon makokoi monroi minrang, tapi matu dalam jangka 2 tahun ya wajak toka irekeng mencaji 28 juta. Nah, masoli renang cicilan motor deh. Jadi satu dengan harga 28 juta, satu dengan harga 30 juta. Yang pertama, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasusnya adalah sudah jatuh akad, sudah angkana perjanjian antara si A dengan si B jual beli motor dengan kredit. Ada ulama yang mengatakan boleh dibayar, dirubah sistem pembayarannya, tapi kesepakatan melok pi pak baluk motor Kode na melok pak baluk motor dia aja pak sudah jatuh sepurami, sudah disepakati. Nah, kemudian boleh saja masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dibayar lebih duluan. Ya, boleh dipercepat dengan ketentuan pembeli motor bisa mengurangi harga. Ya, penjual motor dia punya motor bisa dengan kurangi hargana. Pokoknya keinginannya tergantung yang pak baluk motor ya nasabah alena ni punna motor. Mau dia serahkan ke lunasi ni atau dia namelo kena tetap jalan utang piutang, tetap jalan yang namanya jual beli dan harus dilunasi dalam jangka waktu 2 tahun, atau bisa dilunasi sekarang tapi tetap dengan harga 30 juta, terserah yang punya motor, yang menjual motor. Atau boleh juga yang punya motor atau penjual motor nak kurangi maka nasabah melunasi 20 na 6 juta atau 27 juta, itu boleh. Tapi tergantung, intinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jatuh perjanjian, sudah ada akad, maka tergantung yang punya, yang kesepakatannya dengan pembeli, dengan penjual, antara penjual dengan pembeli. Dan yang dilakukan antara penjual motor dengan pembeli motor bukan riba. Nasabah yang berlangsung di sini adalah jual beli. Ingat tadi, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagaimana statusnya? Ya si bawan nanange. Angka si bawan nama kada oleh ko duit 25 juta lokol lunasi motorom. Ia mau nerima kinrang, tapi dalam jangka 2 tahun pinrang wajak kah ya cicil, terserah, pokoknya dalam 2 tahun saya mau terima 28 juta. Kelihatannya masyarakat muslimin lebih mahal akad jual beli, tapi itu halal. Nasabah akadnya jual beli, sementara yang kedua itu riba. Nasabah akadnya adalah akad utang piutang, uang dengan uang. Nah, ini yang menyebabkan inilah yang disebut dengan pak bunga dui. Nah, ya, jadi yang kedua itu kelihatannya murah tapi itu riba, tapi yang kedua, yang pertama mahal tapi itulah jual beli. Nah, itu yang membedakan antara riba, jual beli riba dengan jual beli yang tadi yang dimaksud dengan jual beli utang piutang riba. Oleh karena itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persyaratan sahnya akad kredit jual beli kredit, ya, sahnya akad jual beli kredit, sekalipun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, yang jika tidak terpenuhi akad ini menjadi tidak sah, bahkan menjadi riba dan keuntungan bisa menjadi haram. Persyaratannya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba atau biasa disebut jual beli aina. Tidak diperbolehkan. Kegero jual beli ina kan ia menala dasar tahu makna jual beli itu halal dan riba itu haram. Ada kasusnya begini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka tahu perlu duit umpamanya 1 juta.
Ya 1 juta. Bahkan dia punya jaminan apakah BPKB kendaraan, datang kepada orang untuk pinjam uang, tidak ada yang mau karena khawatir maka kenagai riba. Ada orang yang mengatakan begini, pertama alinasang saya umpamanya aji angkai loko atau loko aji, maka dah perlu kat duit di juta. Tidak boleh yang namanya utang piutang kemudian ada lebihnya. Supaya supaya terjadi akad jual beli, ya aji na leka jolo HP na maka dah ali HP ku HP na baluk ko ya dengan harga 1,5 juta pinjam kan jual beli. Jadi wali HP na aji 1,5 juta dengan harga pinjam depa wajah. Tapi sebentar saya harus jual kepada haji, ubaluk si ko haji. Ya ubaluk ko haji, nalipai mang hapena. Nalipai mang hapena dengan harga 1 juta. Jadi ya roh hapena purena baluk ko ya dengan harga agak senang, dengan harga cicilan. Ya harus pinjam nalipai mang dengan harga 1 juta. Nali nak duit 1 juta. Jadi runtuh nak duit 1 juta kebutuhan. Jadi 1 juta ini harganya HP, kemudian nanti saya harus bayar ke haji 1,5 juta. 1,5 juta. Jadi kelihatannya jual beli, tapi sebenarnya sama dengan utang piutang uang. Ini pernah terjadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Na cerita Zaid bin Arqam makutanai lao ri Aisyah radhiyallahu anha bainana nabitana tanah punangnya Aisyah, maka saya menjual budak saya dengan harga 800 dirham, dibayar tidak tunai. Ia Zaid bin Arqam nabalui menjual budaknya kepada ya bainena Zaid bin Arqam nabalui budaknya, ya budaknya diperjualbelikan. Nabalui budaknya dengan harga 800 dirham kepada Zaid dengan harga utang. Dia pernah tidak dibayar tunai. Setelah dia terjadi transaksi jual beli, nabalu ipaimang. Ya nabalu ipaimang lori bainena ia budaknya dengan harga 600 dirham dengan harga cash. Ya, dengan harga cash. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebut jual beli ina. Jadi jual beli ini pada renangnya hanya sepertinya supaya halal ada transaksi jual beli. Padahal sepertinya hanya mau melegalkan riba, mau melok riba supaya tidak riba. Ya jual beli ini sepertinya mengakal akali simpan pinjam sehingga menjadi riba. Padahal ya renangnya pada yang pertama saya butuh uang 1 juta. Nah sahabat tidak boleh riba, maka dapat beli kat jolo HP-nya. Dapat beli ke HP-nya. Nah, tapi saya harus jual kembali kepada upalisu nalipai mengaji dengan harga 1 juta. Nali 1 juta, nali nak duit 1 juta, jadi minder nak makokoi 1,5 juta. Lunas ni indraku kualena. Nak padahal tadi saya membeli HP. Jadi masyarakat muslimin, ini yang syarat yang pertama, tidak boleh dimaksudkan untuk melegalkan riba. Kemudian yang kedua, barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli berlangsung. Ya, kita mengingat di penjelasan tentang jual beli yang pertama, Rasulullah bersabda, la tabi'u ma la indak, jangan menjual barang yang tidak kamu miliki. Jadi syarat yang kedua, barang ini sudah dimiliki oleh penjual. Tidak boleh kita pergi membeli, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, belum dimiliki penjual. Dia pernah pun naik, jadi pokoknya ada usaha jual beli motor. Ada orang yang mau beli motor. Nah, dia bagai pun naik motor.
maka kita datang hanya datang pesan. Kemudian tapi ini pemesanan belum akad, artinya depa nasta jual beli bisa saja dibatalkan. Kuat dingin batalkan. Nah, sahabat tidak boleh menjual barang yang kita tidak miliki. Maka lawi ko Pak Balu motor bilang, ya lawi nalingang, pergi belikan motor. Jadi masyarakat muslimin, pemesanan tadi itu belum jadi akad. Kalau dibatalkan tidak boleh menuntut yang punya, tidak boleh menuntut penjual. Maka dari pura kuma pasang, bisa kan tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki. Jadi syaratnya adalah barang terlebih dahulu dimiliki oleh penjual sebelum akad jual beli. Nah, jadi napunai, jadi harus Pak Baluk motor meli jolok motor. Nap ko meli ni motor, napa ni na telpon maka dah wasa melok ko meli motor. Engkana motor purali, artinya dia memang yang beli. Tania duit na tayo na pakai meli. Dia memang yang beli cash. Napa cicilkan. Nah, itu boleh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah pihak penjual tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada di tangannya. Atau masyarakat muslimin dia sudah beli. Ya, dia sudah beli. Tapi dia nak kata ni, nak pesan ko Jakarta. Dia pergi letuk barangnya. Nak balut ni saya nak terima ni duit nak tahu secara kredit. Belum bisa juga disebutkan sebagai akad jual beli. Jadi nak terima piro barangnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, barang yang dijual bukan merupakan barang ribawi. Ya, jadi kalau khusus barang ribawi, emas, perak atau mata uang, jadi emas dan perak itu tidak boleh diperjualbelikan secara kredit. Emas dan perak, barang-barang ribawi yang ada dalam hadis itu ada 7 jenis barang yang tidak boleh diperjualbelikan secara kredit. Kemudian masyarakat muslimin, yang kelima, barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli secara tunai pada saat akad berlangsung. Jadi kalau sudah akad berlangsung, nak terima memang kadang-kadang ni motor persoalan. Pokoknya mutarima ni makokoi, persoalan matu yang tarai yang jelas mutarima ni makokoi. Jadi sudah ada barang pada saat terjadi akad. Kode piga barangnya boleh tidak boleh. Kemudian pada saat transaksi dibuat, harga harus jelas serta besarnya angsuran. Nah, ini pada saat perjanjian jual beli harus menasai hargai, harus menasai jangka waktu. Perjanjiannya harus jelas masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya memiliki motor dengan harga 12 juta. Dibayar kalau dibayar setiap bulan berarti 1 juta. Kalau menunggak harus ada perjanjian. Kalau menunggak tidak ada bunga. Kapan ada bunga sudah jelas bahwa itu tidak masuk lagi dalam kategori kredit yang dihalalkan. Yang dibayar adalah harga barang. Yang selama ini adalah harga barang dengan bunga, itu yang menjadi masalah. Itu yang menyebabkan adanya yang namanya biasa riba di dalam kredit. Kemudian tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda atau harga barang menjadi bertambah jika pembeli terlambat membayar angsuran. Ini jadi tidak boleh ada perjanjian atau persyaratan kewajiban membayar denda atau tambahan pembayaran. Umpamanya maka tiap bulan 1 juta, kalau menunggak 1 bulan tambah 100. Tidak boleh ada persyaratan itu masyarakat muslimin, maka hal itu bisa menjadi riba. Dari semua syarat di atas dibolehkan dan terpenuhi semua persyaratan. Untuk memenuhi itu ada 2. Yang pertama, jika penjual telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual. Jadi itu tadi sah jual belinya apabila telah dimiliki. Boleh pakai pakai jaminan. Ya, bisa pakai jaminan. Jaminan ini hanya jaminan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk makada matongatong. Tapi perjanjiannya jelas untuk jaminan. Umpamanya apabila terlambat ipak kamajae,
atau tidak bisa melanjutkan cicilan, maka jaminan dijual. Jaminan dijual, kemudian harga yang sudah dibayar oleh pembeli ya dikembalikan kepada pembeli. Harga yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada pembeli, sisanya diambil oleh penjual, sisanya dikembalikan kepada pembeli. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada selama ini terjadi kan biasa kau menunggai itarik motor tidak ada harga kembali. Tidak ada harga kembali. Kemudian jika penjual belum memiliki barang yang diinginkan oleh konsumen, maka hal ini juga belum bisa dilakukan yang namanya transaksi tersebut. Ya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat jual beli kredit. Jual beli kredit yang tidak sah banyak diperhatikan di tengah-tengah masyarakat dan sering terjadi pengabaian persyaratan keabsahan yang dijelaskan sebelumnya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan satu persatu persyaratan-persyaratan tersebut dengan rinci. Ya kira-kira masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa membahas secara rinci persyaratan-persyaratan akad jual beli kredit, karena dibahas sebatas sedikit di Padero tidak melegalkan riba pada pura-pura terjadi transaksi jual beli padahal utang piutang. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.